Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Tetap semangat ini. Semangat. Yang merantau nggak pulang tetap semangat gitu. Ya, yang merantau nggak pulang, nggak bisa pulang, tetap semangat. Jadi kita juga semua tetap semangat. Semangatnya Mbak Maria ditularkan ke kita semua ya. Mari kita buka dulu di Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara ya. Yang sudah ketemu katakan mujizat. Mujizat ya ketemu buka Alkitab ketemunya mujizat gitu ya. Sudah ya. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang ganjil. Oke. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serabi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tiang, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak di kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami bisa memahami dengan benar apa yang menjadi maksud Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Kami serahkan semuanya di dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saya punya pertanyaan pada Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada beberapa pendapat nanti saya tanyakan ya. Saya ingin mendengar beberapa orang berpendapat lah. Apa itu mujizat menurut Bapak Ibu Saudara sendiri? Ya. Saya ingin menyampaikan pendapatnya. Sesuatu yang di luar nalar. Sesuatu yang di luar nalar menurut Pak Taufik. Oke. Ada yang lain? Rizka? Rizka? Ada pendapat? Apa itu mujizat? Kejadian yang biasanya kayak tidak bisa dijelaskan Kejadian tidak bisa dijelaskan. Oh iya, kejadian tidak bisa secara dijelaskan. ilmiah. Secara ilmiah, oke. Itu mood perempuan berarti ya. Tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ayo, ada pendapat lain? Apa itu mujizat? Apa Mbak? Menurut Mbak? Enggak ada. Satu lagi. Siapa? Monggo silakan berpendapat. Ada? Maria, Usri, Pena, Tulus, Theo, Rahel, Tian. Apa itu? Menurut mujizat menurut diri sendiri. Satu lagi. Jangan ragu-ragu. Satu kejadian yang kadang-kadang di luar ekspektasi. Oh, di luar ekspektasi. Enggak, bisa dalam nalar juga. Besar atau kecil. Dan itu di luar ekspektasi, dan itu sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif. Oke. Suatu kejadian di luar ekspektasi. Jadi kalau kita punya ekspektasi ataupun asumsi di luar itu, ya, baik besar atau kecil, ya Bu ya. Terus tadi bagian akhirnya Positif.
sesuatu yang positif. Ya, gitu. Oke, berarti yang sudah menjawab berarti ada pertanyaan berikutnya. Ya. Hadiahnya enggak Pak? Hadiahnya nanti Pak ya. Mau besar di surga gitu. Oh, pertanyaan kedua berarti Door prize-nya mana dulu? iya maksudnya minum ini. Pertanyaan kedua itu mukjizat apa yang pernah Bapak Ibu Saudara alami? Iya. Untuk sekeluarga gitu ya. Jadi saling bisa mengoreksi. Sebenarnya bukan apa yang kalau musisir kan terlalu wah begitu ya. Iya. Tapi kalau berkat yang tidak pernah kita duga-duga. Ya. Nggak konsisten. Jadi enggak maksudnya nih kan Bapak punya pandangan mukjizat seperti itu. Lah kira-kira Itu pendapat boleh. Terus Bapak pernah punya pendapat tadi mukjizat seperti tadi ya, sesuatu kejadian di luar nalar. Lah pernah nggak mengalami kejadian yang di luar nalar itu, Pak? Ya boleh berkat itu. Jadi nggak pernah kita sama-sama ada. Nah, itu di luar nalar ini, Pak ya. Iya, di luar nalar. Berarti itu sebuah mukjizat. Ya. Jadi kalau meskipun ya tadi Nggak kelihatan sangat banget. kecil begitu. Oke, berarti pernah mengalami ya, Pak. Ini kan pernah mengalami itu yang pernah dirasakan. Jadi ada berkat yang tiba-tiba ada itu ya di luar nalar. Katanya. Karena ada juga berkat yang ditunggu ternyata nggak ada juga. Nah, itu. Yang udah ada nih hilang. Ada. Ada juga ini. Oke, Pak Taufik seperti itu. Priska atau Priska dulu ini? Priska. Mujizat apa yang pernah Priska alami? Sesuai ini. Jawaban tadi. Iya, kan Priska kan pernah apa ya, bisa mendefinisikan mujizat kan mungkin pernah mengalami mujizat kan mesti seperti itu. Diterima di UGM. Oh, diterima di PM ada sebuah Itu mujizat. tidak dijelaskan. Enggak, soalnya kan kalau dilihat dari rata-rata apa dibandingkan temen yang lain. Iya, nggak bisa dijelaskan secara ilmiah Pak, ya. Iya, tidak bisa dijelaskan. Aneh gitu ya. Nilaiku Faktor mujizat itu ya. Faktor mujizat. Oke, Priska diterima di UGM adalah sebuah mujizat. Oke. Bu Sri pernah mengalami mujizat? Oh, saya banyak Pak. Oke. Besar kecil banyak. Contohnya yang dulu waktu Priska kecelakaan itu kita nggak punya uang sama sekali dan itu operasi saya udah tanda tangan 9 juta. Tapi pada waktu itu saya tidak merasa khawatir sama sekali. Saya cuma berdoa, terus yang menenangkan saya adalah dokternya mengatakan ibu tenang saja, anak ibu sudah di tangan yang tepat waktu itu. Kita berada di satu ruangan yang sangat besar waktu itu. Saya cuma bertiga dan ruangan itu cuma ada satu pasien Priska gitu. Jadi kita mau tidur di mana gitu. Nah, kita tidak, justru di situ kita tidak memikirkan biaya yang 9 juta yang sudah saya tanda tangan itu gitu. Jadi karena hari-hari kita itu isinya cuma gojek aja, jadi nggak ada yang tidak ketawa gitu. Padahal sebenarnya kita seharusnya pusing mikirin 9 juta itu. Kita cuma berdoa saja, saya berdoa sama, saya nungguin berdua sama suami. Ya. Tadi di luar ekspektasi teman suami saya tuh menelpon, gimana Mbak, katanya ponakan saya kecelakaan ya gitu, dananya udah cukup belum? Belum, saya bilang gitu. Terus dia udah, ini ada uang dipakai dulu, balikinnya kapan-kapan gitu. Nah kemudian suami saya itu karyawan di situ tuh baru berapa ya, belum lama itu kontrak yang seharusnya tidak boleh pinjam koperasi, boleh pinjam 2 juta gitu loh. Dan banyak artinya nominal 9 juta itu terpenuhi malah lebih gitu. Jadi buat saya itu satu mukjizat yang sangat luar biasa. Malah buat saya kita berapa ya, 2008 nominal segitu buat saya sangat banyak. Belum jadi berangkat ya, saya belum jadi berangkat. Ya itu kan itu mau berangkat berangkat Jualan jualan ya. Jualan antar anak-anak sekolah. Iklan sih itu nggak dengar. Sudah nggak ikut itu. Jadi Priska dua-duanya di belakang. Tapi di itu ada keranjang samping itu isi termos, makanan, ada kluben, ada
petis apa segala macam. Kayak jatuh tadi. Nah dia bawa termos itu jatuh itu dia kejepit pegangannya itu jadi sininya memar itu. Iya, betul. Itu nggak bisa nangis. Itu salah satu saja Pak. Jadi banyak sih saya. Oh ya, itu pengalaman luar biasa sekali. Hal-hal yang di luar ekspektasi Bu sih terwujud. Nah, terakhir ini ya. Terakhir ini. Lagi nih, Pak. Ini aja percaya dia dan tidak. Yang terakhir ini, apakah mukjizat yang Bapak Ibu alami itu membawa semakin percaya kepada Yesus, atau kalau yang belum percaya menjadi percaya? Seharusnya iya. Sampai tadi enggak. Iya. Coba seharusnya iya, bukan iya. Kalau kita sudah merasa usul nggak percaya atau itu ya aneh. Iya, berarti sih. Iya, percaya berarti ya. Jadi kalau Mereka berangkat langsung. yang sudah mesti kalau sudah jadi Kristen berarti kan ya apa namanya? Menambah semakin yakin kepada Tuhan. Tapi kalau yang belum percaya kan berarti menjadi percaya. Nah, itu buat Bu Sri, Priska. Iya. Iya apa ini? Iya, percaya. Bu Sri tentu ya seperti itu juga. Oke. Iya banget. Nah, iya banget. Nah, itu beberapa hal yang kita mukjizat di sekitar kita. Nah, hari ini kita belajar tentang mukjizat-mukjizat yang sudah dimulai di zaman rasul-rasul. Nah, pernah bertanya nggak sih Bapak Ibu Saudara menanyakan seperti ini? Kenapa zaman saat ini tidak ada mukjizat sesering zaman rasul-rasul? Pernah bertanya seperti itu? Atau biarin aja? Pernah bertanya nggak? Pernah bertanya kok? Saya dulu pernah punya teman diskusi saya di kampus dulu waktu masih bersama belajar di STPI. Ini juga menarik gitu ya, karena apa? Iya ya, rasul-rasul itu mengadakan mukjizat, bahkan setelah rasul itu orang-orang yang percaya itu juga ada yang bisa melakukan mukjizat gitu ya. Terus kok sekarang sekarang enggak istilahnya bukan enggak ada, tapi istilahnya sekarang enggak seperti dulu ya, seperti itu. Enggak sesering atau tidak semua orang bisa melakukan hal yang seperti dilakukan oleh para rasul ini. Apakah imannya beda? Gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Nah, kita akan melihatnya. Kenapa mukjizat pada masa itu sangat sering dan harus? Itu yang pertama alasannya adalah untuk meyakinkan kesaksian para rasul ketika mereka memberitakan tentang Yesus Kristus. Ya, di ayat yang ke-14 dikatakan, dan makin lama bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki dan perempuan. Itu tandanya. Makin bertambah banyak mereka yang percaya. Di ayat 12 dikatakan rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat. Karena apa? Pada masa itu jemaat mula-mula belum ada Alkitab seperti kita. Hanya memang sudah ada kitab perjanjian lama, tapi kan tidak diproduksi massal seperti ini. Sudah ada gulungan dan itu hanya ada dan dibuka di hari Sabat. Tentu penjelasan itu kan hanya akan dimengerti di hari Sabat. Tapi rasul-rasul ini tentunya ketika mereka menginjili, ketika mereka menyampaikan kabar sukacita, mereka berkeliling dan menjelaskan apa yang pernah mereka dengar tentang Kristus, apa yang mereka dengar dari kitab Taurat, dari kitab Perjanjian Lama. Ya, kitab kanon perjanjian Lama itu sudah istilahnya yang meringkas atau menyimpulkan itu sudah ini loh, para bangsa Israel pada masa itu. Kalau Perjanjian Baru kan pada masa-masa gereja, ya pada bapak-bapak gereja dulu bahwa ini ada surat-surat ini kan ada. Kalau kita pernah dengar ada beberapa tulisan tidak dimasukkan ke dalam Alkitab karena tidak ada kesinambungan di dalam kisah tentang Yesus. Nah, pada masa itu tidak ada Alkitab, mereka
hanya mereka memberikan penjelasan, sama seperti ketika khotbah Petrus di ayat yang kedua, di pasal yang kedua, dari pasal ketiga, dan ketika hari Pentakosta Petrus berkhotbah, dia menyinggung terlebih dahulu tentang kisah-kisah di Perjanjian Lama, nubuat-nubuatan tentang Mesias, kemudian masuk ke dalam kisah tentang Yesus, bahwa dialah Yesus itu adalah yang menggenapi apa yang sudah disampaikan. Nah, mujizat diperlukan untuk meyakinkan, ya, apa yang jadi kesaksian. Nah, para rasul mengadakan mujizat, ibaratnya kalau dalam saya ilustrasinya seperti ini. Ketika Bapak Ibu saya pernah melihat di pinggir jalan, atau di pinggir jalan orang yang jualan obat alternatif atau apa dulu, zaman dulu ya, kalau sekarang sudah ada ya, kalau nggak ada POM kan bisa ditangkap, obat-obat yang katanya herbal dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton acara yang TV filmnya Benyamin yang biang kerok, dia jadi penjual obat gitu ya, dia kerjasama sama seseorang, terus punya kayak bekas apa, dia bikin luka-lukaan itu ya, terus dia jual obat ini akan menyembuhkan, terus kemudian orang itu disuruh maju, sini tak obati, diolesin, dilap gitu, ternyata bersih, wah sembuh. Kira-kira yang nonton percaya nggak obat itu berkhasiat? Oh, saya enggak. Ya, pada orang kalau kita melihat sembuh gitu ya, berarti kan orang yang melihat pada saat itu masih akan, wah obat itu benar-benar berkhasiat, maka berbondong-bondong membeli. Walaupun itu penipuan, apalagi ini mujizat yang nyata yang dilakukan oleh para rasul. Tentu ketika para rasul melakukan mujizat, mereka juga yang melihat pasti akan menjadi percaya, ya, meyakinkan apa yang jadi, oh benar ya, karena apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dilakukan para rasul ini, mereka tentu dengan ketika mereka melakukan mujizat, tidak hanya sekedar melakukan mujizat berhenti saja, tidak, pasti akan disertai dengan penjelasan tentang Kristus, penginjilan yang mereka lakukan. Kalau kita membaca kisah Yesus, bagaimana Yesus ketika melakukan mujizat, sebelum dia menyembuhkan orang buta, dia selalu mengatakan, dia sebelumnya mengatakan, akulah terang, ya, akulah terang, dan kemudian dia menyembuhkan orang buta. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia selalu setelah menyembuhkan orang yang kemudian sembuh, itu pasti akan bersaksi. Ketika bersaksi, banyak orang yang percaya. Itu seperti itu. Apa yang dilakukan Yesus kemudian diteladani para rasul untuk meyakinkan, karena pada masa itu mungkin banyak sekali juga dukun-dukun, orang-orang, ya istilahnya nabi-nabi palsu juga melakukan hal yang sama, itu seperti penyembuhan dan sebagainya, tetapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang membedakan adalah tadi kuasa dan kemudian penjelasan, ya, hal yang luar biasa yang dilakukan para rasul untuk meyakinkan. Mujizat ada untuk mendukung kesaksian kita tentang Tuhan Yesus. Ketika kita tadi saya tanyakan, apakah kita pernah mengalami mujizat yang diberikan oleh Tuhan, ya. Kalau kita pernah mengalami, ya, berarti kita berutang apa? Berutang kesaksian kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ketika kita sudah mengalami mujizat, jangan pernah itu disimpan sendiri, sampaikan kepada orang lain, kesaksian, ya, walaupun untuk saudara seiman, untuk menguatkan, terlebih lagi orang saudara yang belum percaya, tentu malah justru akan menambah istilahnya, benar ya, ibaratnya misalkan saya lah, ya, contohnya saya ketika di kampung saya dulu, orang yang bandel, suka nongkrong dan sebagainya, sekarang baik jadi apa? Jadi pendeta. Gitu ya. Tenane gitu ya. Ketika saya kembali ke tongkrongan ataupun bergaul, kan saya tidak mungkin terus menjauhi mereka ya. Itu tidak benar malah. Jadi saya kembali ya, saya bertemu dengan mereka, saya menyapa, ngobrol. Mungkin attitude dan bahasa saya tidak seperti dulu yang sembarangan. Bercandaan iya, tapi kan tidak sembarangan seperti dahulu. Oh, ada perubahan. Kok bisa seperti itu? Siapa yang membuatmu seperti itu? Saya harus berkata, Yesus.
gitu ya. Apakah jadi seperti itu? Enggak gitu. Nah, kan mungkin itu yang perlu itu kita kerjakan. Ketika ya tadi Priska masuk UGM, kamu masuk UGM, wah ini mujizat Tuhan. Wah, kok bisa mujizat? Ini lagi seperti ini. Wah, Tuhanmu luar biasa ya, memberikan mujizat seperti ini. Ini persis kemarin saya menanyakan kepada Vina, apa mujizatmu? Saya naik kelas dari waktu SD di sekolah. Setiap naik kelas dia itu merasa bahwa itu adalah mujizat. Karena dia merasa saya tidak begitu pandai gitu. Saya kalau ranking aja dari 30, dia mengatakan sering ranking 20, 21. Jadi dia merasa bahwa naik kelas itu sebuah mujizat. Bayangkan Bapak Saudara, naik kelas berarti ada di luar nalar. Tetapi itu yang membangun dia, oh saya diberikan pertolongan oleh Tuhan. Nah, berarti berikutnya adalah kalau Bapak bisa pernah mengalami mujizat sama Tuhan, utang kesaksian pada orang lain. Jadi kalau ada kesempatan kesaksian, silakan kesaksian ketika Bapak Saudara mengalami mujizat. Ya. Yang kedua, itu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di ayat yang 15 ke 16, kita bisa melihat bagaimana banyak orang mengalami mujizat dengan cara yang luar biasa. Mereka yang sakit, ya, orang-orang yang sakit dibawa keluar ke jalan raya, dibawa ke jalan raya ya Bapak Saudara. Jalan raya belum seperti sekarang yang mobil ya, enggak ya. Jalan raya waktu itu jalan orang ramai lah, lalu lalang jalan kaki. Dan kemudian membaringkan mereka di atas balai-balai tilam supaya ketika Petrus lewat, ya, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah satu orang dari mereka itu, salah satu orang mengenai itu sembuh, kena mujizat, disembuhkan. Dan juga banyak orang di sekitar Yerusalem berduyun-duyun membawa orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat kepada para rasul untuk disembuhkan. Luar biasa, ya, pengalaman pribadi. Ketika kita belajar mundur sebelumnya kepada pelayanan Yesus, ya, ketika Yesus sebelum akhirnya mati, banyak mujizat yang dilakukan, banyak mujizat yang dilakukan begitu banyak sehingga dia menjadi pribadi yang populer. Bahkan di Yohanes 6 dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Tuh, saat itu Yesus mengadakan mujizat menjadi terkenal sekali. Ibaratnya sekarang ya masuk TV seperti apa tuh? Jalan Kesulitan. Iya. Ningsih pinampi itu ya. Gitu ya. Terus kemudian sembuh katanya seperti itu. Nah, itu ibaratnya seperti itu, terkenal dan orang berbondong-bondong mengejar Yesus. Bahkan ketika Yesus membuat mujizat yang luar biasa, memberi makan 5.000 orang laki-laki ya, belum yang perempuan dan anak-anak. Mereka melihat dengan mata sendiri, itu berarti berapa banyak orang. Dan itu mereka mereka akhirnya melihat luar biasa ada yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan kemudian setelah itu Yesus mengajarkan pengalaman pribadi yang mereka miliki bertemu dengan Tuhan dan kemudian melihat mujizat yang nyata. Sebenarnya itu, kalau kita berpikir, kalau itu tidak membuat dia percaya kepada Yesus, bebal. Ini Bapak Saudara, ibarat bangsa Israel melihat ketika tongkat Musa diangkat, dibelah tuh lautan, tapi mereka masih aja tidak percaya kepada Tuhan, justru menyembah Allah lain. Itu bebal. Saking lebih ya. Kalau buat saya, kalau bahasa tongkrongan itu watu, nggak bisa itu batu, tidak bisa di owah-owah itu. Istilahnya keras seperti itu. Ya, mau dilembei gimana batu? Dipanasin, mencairkan tidak ya. Ya, ibaratnya seperti itu. Ya. Di dalam Kisah Rasul yang ke-9 ayat yang ke-32 sampai dengan 35, kisah tentang Petrus yang menyembuhkan Eneas. Saya akan bacakan bagi Saudara.
Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapati seorang bernama Eneas yang 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Pengalaman pribadi yang dialami Eneas kemudian menjadikan banyak orang jadi percaya. Yaitu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kita semakin diteguhkan ketika kita mengalami mujizat, kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, tetapi juga bisa meyakinkan orang lain. Tadi Eneas itu orang mana? Orang di Lida. Tetapi yang percaya itu ya semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Berarti malah dua kelurahan gitu ya, itu menjadi percaya pada Yesus ketika melihat sebuah peristiwa. Mungkin tidak semua melihat, tapi tentu mendengar kesaksian daripada Eneas, pengalaman pribadi Eneas bersama dengan Tuhan. Tidak tanggung-tanggung Petrus mengatakan, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah, bereskan tempat tidur. Mungkin itu kalau di saat ini kita bisa praktekkan ya. Petrus jalan terus lihat Eneas, semua orang lihat gitu ya. Semua mata tertuju kan. Terus kemudian bangunlah, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah, bereskan tempat tidurmu. Terus kemudian dia bangun, maka yang lain kan dengan ekspresi yang terkagum-kagum. Eneas 8 tahun berbaring. Nah itu sudah 8 tahun di situ, pasti dia tahu, orang-orang sekitar pasti tahu, itu orang lumpuh yang nggak bisa jalan, dan kemudian bisa berjalan. Masih mereka selalu mengatakan, jalan luar biasa. Siapa tadi? Yesus Kristus yang disampaikan Petrus. Pengalaman pribadi yang membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi mujizat yang dialami kehidupan kita itu pengalaman pribadi dan juga pasti akan membawa kepada percaya kepada Kristus. Nah, saya membawa sumber tadi kalau saya menanyakan apa mujizat menurut pendapat pribadi, saya membawa sumber bacaan ya, dari hasil bacaan. Mujizat menurut Kamus Alkitab itu suatu hal yang ajaib, suatu pekerjaan perbuatan ajaib yang mengandung kuasa untuk menunjukkan kekuasaan Allah atau menunjukkan kuasa Allah. Nah, tadi jika Bapak Ibu sudah pernah mengalami atau yang sudah menceritakan tentang mujizat yang dialami, yaitu peristiwa di mana Allah ingin menunjukkan kuasanya. Dan ketika sudah terjadi seperti itu, ya hendaklah percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Terus kemudian saya ingin bertanya kembali terakhir ini. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara, untuk kita merenungkan, apakah harus ada mujizat terlebih dahulu untuk percaya kepada Tuhan? Kalau pada masa itu mungkin akan iya, pada masa-masa Rasul harus ada peristiwa itu. Nah, tetapi di dalam kisah para rasul yang ke-6, ketika para rasul sudah berfokus kepada pengajaran dan pelayanan kepada jemaat, sudah ditunjuk pada pasal 6 itu ada 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Jadi sudah pelayanan ke jemaat itu sudah ada perwakilannya. Para rasul sudah berfokus kepada pengajaran untuk siap-siap, istilahnya mulai ada pengajaran sesat, mulai mengajarkan yang benar, pengajaran yang benar ketika ada isu-isu kesesatan. Nah itu mulailah, saya rasa disitulah mulai ada tulisan, mulai ada surat. Bahkan kemudian ketika seorang Paulus, orang yang intelektual sudah percaya kepada Tuhan, dia mulai menulis surat kepada jemaat-jemaat yang bertanya kepada dia, masukkan pertanyaan, ataupun surat pada jemaat-jemaat untuk mengingatkan, untuk menguatkan. Ya, makanya banyak tulisan daripada Paulus, ya, karena Paulus sadar bahwa ketika itu ditulis, sesuatu yang ditulis
peristiwa-peristiwa yang ditulis itu justru akan menjadi sesuatu kekuatan untuk boleh dipelajari pada saat ini. Nah, itu yang kemudian menjadi Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan bahwa Tuhan berfirman di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ada pertanyaan apakah harus ada mukjizat dulu untuk kita percaya? Iya. Dan mukjizat terbesar sudah terjadi, sudah dituliskan. Bahkan empat penulis Injil menuliskannya, yaitu apa? Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kematian dan kebangkitan Yesus, keselamatan, itu mukjizat terbesar. 4 kesaksian sudah para penulis kitab Injil, 4 saksi ya, sudah menuliskan, berarti kesaksian itu bisa dipercayai sebagai kebenaran. Kata orang Israel kan butuh 2 saksi untuk menegaskan untuk itu menjadi sebuah kebenaran. Ini 4-empatnya menuliskan kematian dan kebangkitannya. Maka itu sudah cukup buat kita. Mukjizat itu sudah ada, kita melihat, membacanya, bahkan mendengarnya. Mari kita percaya mukjizat itu ada dan kita terus percaya kepada Tuhan. Setidaknya kita bisa melihat dari orang yang dulu pernah mengenalkan kita kepada Yesus. Ya, orang yang pernah mengenalkan kita kepada Yesus siapa? Mungkin orang tua kita, mungkin saya tidak tahu pengalaman pribadi Bapak Saudara ketika menjadi percaya seperti apa. Dan kemudian menjadi teladan. Orang yang mengenalkan itu tentu akan menjadi teladan buat kita. Oh, hidupnya seperti ini. Kemudian dia bersaksi kepada kita dan kita percaya. Tentunya itu yang menjadi sesuatu yang bukti bahwa Yesus itu mati dan bangkit mengubah orang itu, dan kemudian dia bersaksi kepada saya dan saya percaya, dan itu ternyata juga mengubah hidup saya. Itu yang harus kita renungkan kembali. Jadi benar mukjizat itu. Ada satu dalam pernah nonton film Bruce Almighty ya, Jim Carrey dia. Pernah nonton? Ya, seorang pria bernama Bruce itu dia protes kepada Tuhan karena sepertinya hidup itu dengan sial gitu ya. Hingga akhirnya di film itu digambarkan ada sosok Tuhan kemudian mendatangi dia, dan ketika beradu mulut akhirnya dia di sosok gambar Tuhan itu mengatakan, oke, kamu akan menggantikan saya sebagai Tuhan. Jadi kekuatan Tuhan ada di sana, tetapi pekerjaan Tuhan juga ada, yaitu mendengar doa, menjawab doa, gitu. Dan akhirnya dia punya kekuatan itu justru dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketika dia kita menjawab doa, dia memiliki layar komputer itu ya, di kamarnya untuk ngecek satu-satu, oh ini doa ini. Dia jawab dengan asal sekali. Ada yang dijawab iya, bahkan orang yang minta lotre dijawab iya, mau dia menang. Gitu kan. Itu ngawur sekali ya. Ketika manusia menjadi itu hanya gambaran gitu. Dan setelah itu setelah perenungan yang dia ketika sudah mengalami menjadi Tuhan tadi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi malah banyak kekacauan yang dia kerjakan. Hingga dia akhirnya merasa saya tidak bisa ini. Saya mengakui saya salah ini. Dia bertemu dengan Tuhan, dan kemudian ada satu dialog daripada sosok Tuhan ini yang cukup mungkin saya pernah sampaikan juga di dalam khotbah sebagai ilustrasi, tapi cukup meneguhkan gitu ya. Dia mengatakan seperti ini, mukjizat zaman sekarang ini bukan lagi membelah air menjadi 2, atau yang dimaksud adalah laut menjadi 2, ataupun mengubah air menjadi anggur. Tapi mukjizat saat ini adalah melihat anak-anak mengatakan tidak terhadap narkoba, dan melihat anak-anak itu taat kepada orang tua. Itu sebuah mukjizat. Mungkin dalam konteks Amerika, kehidupan Amerika, hal itu mungkin sesuatu yang berharga ya, karena mereka mungkin anak-anak ya sudah mulai gede ya, sikap berontak dan sebagainya, mungkin ada yang lari kepada narkoba, tidak taat ya. Itu yang ketika saya melihat itu juga merenungkan, oh iya, mukjizat itu sekarang tidak lagi sesuatu yang seperti yang kita lihat di dalam Alkitab. Mungkin sederhana seperti tadi, hal-hal yang tidak juga dialami Bapak Besar tadi, busri yang tiba-tiba seharusnya menjadi sesuatu beban berat pikiran, tetapi mampu melewatinya dengan sukacita, dan ada pertolongan yang menolong
dengan cara-cara di luar pikiran, di luar ekspektasi. Tapi juga mengatakan bahkan Priska juga ya, melihat rapot ini di luar ekspektasi masuk UGM, ternyata masuk itu. Jadi pertanyaan terakhir untuk merenungkan, jadi kesimpulan daripada firman hari ini adalah sikap Bapak Ibu Saudara ya, ketika menjawab pertanyaan tadi. Yang terakhir adalah apakah kita tetap percaya kepada Allah walaupun tidak melihat mujizat-mujizat yang seperti di dalam Kisah Para Rasul. Silahkan Bapak Ibu Saudara menjawab dalam hati dan serukan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika kami belajar tentang tanda-tanda dan mujizat yang Rasul Paulus, Rasul-Rasul lakukan untuk memulai pelayanannya dalam pemberitaan Injil. Kami menyadari, kami pun juga pernah Tuhan nyatakan mujizat bagi kami. Dan kami yakin mujizat itu untuk kami gunakan bersaksi pada orang lain tentang kebaikan Tuhan, dan yang terlebih lagi tentang Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah anak-anakmu yang saat ini sudah mendengar pertanyaan atau mengajukan ini Tuhan, ya Tuhan juga melihat, mendengar apa yang menjadi jawaban, maka mereka tetap percaya walaupun tidak melihat mujizat-mujizat seperti yang ada di Alkitab. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan biarlah Tuhan terus memimpin mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Kami serahkan dalam kasih kuasa-Mu Tuhan apa yang menjadi keputusan kami, sehingga kami tetap bisa menjalannya dengan baik. Kami yakin pilihan jawaban yang tepat akan anak-anak-Mu ambil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajaran kami terus menjadi pribadi yang semakin percaya, lebih peka terhadap sekitar kami, sehingga kami bisa melihat banyak kebaikan, bahkan mujizat di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita pulang membawa berkat daripada Tuhan Allah Bapa kita, yang memberikan kecukupan kepada kita, yang memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita, membawa damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan hikmat oleh karena persekutuan dari Roh Kudus. Kiranya hal itu semua terus menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita, hingga kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk ibadah pagi.